anak-anak, Ibu akan membuatkan kalian video penjelasan Ibu mengenai materi jenis-jenis gaya supaya kalian bisa mengulang lagi materi yang misalnya kalian terlewat atau belum paham. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, tujuannya yang Ibu harapkan adalah kalian bisa mengetahui berbagai jenis gaya, kemudian dapat menggambar dan menguraikan vektor berbagai jenis gaya yang bekerja pada suatu benda, serta dapat menerapkan berbagai jenis gaya yang bekerja pada suatu benda dengan menerapkan hukum-hukum Newton tentang gerak benda yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari gaya ya. Gaya merupakan interaksi baik berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan gerak. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Selain mengubah kecepatan benda, gaya juga dapat mengubah bentuk benda, misalnya plastisin yang akan berubah bentuk setelah ditekan. Gaya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut: gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya tegangan tali. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat merupakan gaya yang dimiliki setiap benda akibat pengaruh medan gravitasi yang arahnya selalu menuju pusat gravitasi ya. Jadi semua benda yang berada di permukaan bumi itu memiliki gaya berat karena adanya pengaruh medan gravitasi bumi. Tentu arah gaya berat ini selalu mengarah ke pusat gravitasi bumi. Nah, jadi kalau benda atau orangnya berada di posisi sini, maka gaya beratnya menuju ke pusat ini. Yang ini menuju ke pusat ini, yang ini menuju ke pusat ini. Rumus berat adalah W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi ya. W itu weight, berat, mass kali percepatan gravitasi. Nah, bisa kita lihat ya bahwa arah dari gaya berat selalu menuju pusat gravitasi atau menuju pusat bumi kalau berada di permukaan bumi. Jadi walaupun bendanya berada di berbagai bidang, berbagai bentuk bidang, ada yang bidang miring, ada yang di atap, atau ada yang di bidang vertikal, itu gaya beratnya tetap menuju ke bawah, menuju pusat gravitasi bumi ya. Bagaimanapun bentuk bidangnya, gaya beratnya menuju ke bawah atau menuju ke pusat gravitasi bumi. Nah, bagaimana cara menguraikan gaya berat ya? Kemarin kita sudah di semester 1 mempelajari tentang penguraian vektor. Gaya berat itu merupakan besaran vektor ya, memiliki arah. Ini saya akan menguraikan searah sumbu horizontal dan searah sumbu vertikal ya. Jadi ini karena ini bidang miring, maka bidang yang miring ini saya anggap sebagai sumbu X, dan yang tegak lurus dengan bidang miring ini adalah sumbu Y. Nah, kalau W ini diuraikan searah sumbu X, maka menjadi W sin theta, dan jika diuraikan searah sumbu Y menjadi W cos theta. Karena sudut bidang miring di sini itu sama dengan sudut di sini. Nah, contoh soal. Sebuah benda bermasa 4 kg berada pada bidang miring licin dengan sudut 60 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan berat benda terhadap sumbu X dan berat benda terhadap sumbu Y. Maka kita uraikan seperti yang tadi, yang ini ya. Kita uraikan, searah sumbu X-nya adalah W sin theta dan searah sumbu Y-nya adalah W cos theta. Searah sumbu X, maka W-nya adalah massa dikali percepatan gravitasi sin 60 derajat. Tinggal masukkan angkanya, diperoleh gaya berat yang searah sumbu X adalah 20 akar 3 Newton. Sedangkan gaya berat yang berarah sumbu Y itu adalah W cos theta, dengan W atau gaya berat adalah massa kali gravitasi bumi. Cos 60 derajat adalah setengah. Masukkan angkanya, dapat 20 Newton. Jadi berat benda terhadap sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah 20 akar 3 Newton searah sumbu X dan 20 Newton searah sumbu Y.
Yang kedua adalah gaya normal. Apakah gaya normal itu? Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan, yang arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Nah, ingat ya bahwa gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Perlu diingat bahwa gaya normal dan gaya berat bukanlah pasangan aksi reaksi, karena gaya berat itu adalah gaya yang disebabkan oleh medan gravitasi, sedangkan gaya normal itu gaya yang disebabkan oleh benda yang bersentuhan ya, persentuhan antara dua permukaan. Jadi beda, dia bukan aksi reaksi. Kita lihat gambar yang A ini. Buku yang dilepas di udara jatuh karena pada buku hanya bekerja gaya berat W ya. Jadi hanya ada gaya berat yang bekerja pada buku. Sedangkan kalau buku berada di atas meja, itu timbul gaya normal ya. Gaya yang bekerja pada buku yang disebabkan oleh sentuhannya dengan meja. Nah, gaya normal dan gaya berat di sini pada kasus ini adalah seimbang, sehingga bukunya tidak jatuh ya. Berada di atas meja itu tidak jatuh. Nah, gaya normal dan gaya berat itu bukan gaya aksi reaksi, bukan pasangan aksi reaksi. Nah, yang merupakan pasangan aksi reaksi adalah jika buku memberikan gaya kepada meja, maka pasangannya, aksinya, gaya aksinya adalah meja memberikan gaya reaksi kepada buku. Itu gaya pasangan aksi reaksinya. Jadi gaya normal dengan gaya berat bukan pasangan aksi reaksi. Ya. Karena bekerja pada benda yang sama, yaitu pada buku ya. Sedangkan pada aksi reaksi kemarin syaratnya adalah bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, bagaimana cara menggambar gaya normal? Yaitu tegak lurus dengan bidang sentuh ya. Jadi yang A ini adalah bidang sentuhnya, ini adalah bidang sentuhnya, maka tegak lurusnya adalah ke atas. Yang ini adalah bidang sentuhnya, maka tegak lurusnya adalah ini. Nah, ini bidang vertikal, tegak lurusnya berarti ke sini. Yang bidang miring, tegak lurusnya berarti ke kiri. Saya orang ke kiri ya. Nah, bagaimana dengan gaya beratnya? Gaya beratnya semuanya menuju ke bawah ya. Menuju ke bawah. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa gaya normal dan gaya berat bukanlah pasangan aksi reaksi, karena syarat pasangan aksi reaksi, gaya aksi reaksi adalah bekerja pada satu garis kerja. Sedangkan kalau dia berada pada bidang miring, kan gaya beratnya ke arah sini, berarti tidak berada pada satu garis kerja. Tuh ya. Semoga kalian bisa paham menggambar gaya normal. Kemudian untuk menentukan besar gaya normal, kita menggunakan rumus hukum 1 Newton. Perlu kalian ingat, hukum 1 Newton itu berlaku untuk benda yang diam ya, atau benda yang bergerak lurus beraturan. Nah, gaya normal itu berada di sumbu vertikal atau sumbu Y ya. Nah, benda ini tidak bergerak searah sumbu Y. Maka sigma Fy atau jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0. Berlaku hukum 1 Newton karena tidak bergerak searah sumbu Y. Nah, kita anggap saja yang gaya yang berarah ke atas bernilai positif dan yang gaya yang berarah ke bawah bernilai negatif. Berarti N dikurang W sama dengan 0. Sehingga pada kasus yang gambar yang A ini, gaya normalnya sama dengan gaya berat. Tetapi bagaimana nilai gaya normal yang bekerja pada bidang miring ya? Bidang miring tadi kita gambar ya, gaya-gayanya secara lengkap. Di sini ada gaya berat. Gaya berat itu menuju selalu ke bawah ya, lurus ke bawah menuju pusat gravitasi bumi. W, kemudian W-nya diuraikan searah sumbu X dan sumbu Y. Dan gaya normalnya adalah tegak lurus bidang miring. Ini kan bidang miring ya, tegak lurusnya berarti ini N. Nah, untuk mencari gaya normal, maka kita melihat sumbu Y ya, bukan sumbu X, karena gaya normal berada di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini ada gaya apa saja yang lurus searah sumbu Y, yaitu ada gaya N dan W cos theta. Sehingga yang ke atas itu N-nya bernilai positif, yang ke bawah itu W-nya bernilai negatif.
tapi W cos theta yang searah sumbu Y ya, sama dengan 0. Sehingga gaya normal pada bidang miring ini bernilai W cos theta sama dengan W cos theta, bukan sama dengan W lagi. Nah, ini sering sekali siswa-siswa itu salah, tidak teliti. Pada bidang miring, dia menuliskan N-nya sama dengan W, padahal tidak. N-nya sama dengan W cos theta. Kalian jangan sampai salah ya. Nah, contoh yang ketiga. Ini ada benda diberi gaya, ditekan ya, bendanya ini ditekan dengan gaya F. Maka kita gambar juga ada gaya normal karena bersentuhan dengan bidang dan ada gaya berat dari benda tersebut. Sehingga untuk mencari gaya normalnya kita gunakan sigma F-nya sama dengan 0. Di sumbu Y ini N bernilai positif karena panahnya ke arah atas, W ke bawah maka dia negatif W, min W, F-nya ke bawah juga berarti dia min F sama dengan 0. Sehingga gaya normalnya itu sama dengan W ditambah F. Perhatikan gambar berikut ya, contoh soalnya ini sama dengan kasus yang gambar C ini. Sebuah benda 6 kg mendapat gaya dorong sebesar 20 Newton, F-nya 20 Newton. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar gaya normal yang bekerja pada benda tersebut ya. Berarti gaya normalnya adalah W tambah F ini. Kan? Gaya normal sama dengan W tambah F. W-nya adalah massa kali gravitasi, yaitu 6 kali 10 ditambah F-nya 20. Sehingga gaya normalnya 80 Newton. Ini ya, dari uraian gaya yang bekerja di samping diperoleh analisa kesimpulan. Karena benda pada sumbu Y diam, maka berlaku hukum 1 Newton yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga adalah gaya gesekan ya. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Komponen gaya gesek itu selalu sejajar dengan bidang sentuh dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oleh karena itu, gaya gesekan bersifat menghambat gerak benda. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Apa sih bedanya gesekan statis dan kinetis? Yuk kita lihat ya. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda di mana benda tersebut masih diam sampai tepat akan bergerak. Jadi gaya gesekan statis ini berlaku jika bendanya masih diam atau tepat akan bergerak ya, belum bergerak artinya. Selama gaya pendorong atau penarik benda kurang dari gaya gesekan statisnya, maka benda akan tetap diam atau tidak bergerak. Besarnya gaya gesek statis dapat ditulis mu S dikali N. Jadi, gaya gesek statis ini adalah batas ya, batas maksimum. Kalau misalnya gaya pendorongnya itu tidak lebih dari gaya gesek statisnya, maka benda tersebut diam. Tapi kalau misalnya gaya yang diberikan pada benda itu lebih dari gaya gesekan statisnya, maka benda tersebut akan bergerak. Dan gaya gesekan yang berlaku bukan gaya gesekan statis lagi, tapi gaya gesekan kinetis ya. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang sedang bergerak dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya gaya gesek kinetis dirumuskan sebagai Fk sama dengan mu K dikali N ya. Mu K dan mu S tadi adalah tingkat kekasaran ya, ukuran kekasaran dari suatu benda. Nilai mu S dan mu K itu berkisar dari 0 sampai 1. Contoh ya, supaya langsung kita bisa membayangkan atau menerapkannya, kita langsung ke contoh soal ya. Sebuah benda bermassa 1,5 kg terletak pada bidang kasar dan dikenai gaya seperti gambar berikut. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah besar percepatan yang dialami benda tersebut. Nah, jadi di sini kan lantainya kasar ya, ada gaya geseknya. Nah, tapi kita harus tahu dulu gaya yang diberikan ini itu lebih besar atau lebih kecil dari gaya gesekan statisnya. Kalau dia lebih kecil, berarti bendanya masih diam. Tetapi kalau dia lebih besar dari gaya gesekan statisnya,
maka benda tersebut sudah bergerak dan memiliki percepatan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut secara lengkap searah sumbu X dan searah sumbu Y. Pertama, kita gambar gaya beratnya W. Kemudian karena ada bidang sentuh, maka ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidang. Kemudian gaya F-nya diuraikan searah sumbu X, yaitu F cos 60 derajat. Karena sudutnya tadi 60 derajat di sini ya, berarti searah sumbu X-nya adalah F cos 60 derajat. Dan searah sumbu Y-nya adalah F sin 60 derajat. Karena diberi gaya ke kanan, maka benda tersebut akan bergerak ke kanan ya. Akan bergerak ke kanan, maka gaya geseknya itu berlawanan dengan arah gerak, yaitu ke kiri. Ini F gesekannya berlawanan arah dengan arah gerak. Maka kita mencari gaya normalnya menggunakan hukum 1 Newton, rumus hukum 1 Newton dengan melihat sumbu Y. Di sumbu Y ada gaya N, F sin 60 derajat dan gaya W. Yang ke atas itu positif, N ditambah F sin 60 derajat dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan MG dikurang F sin 60 derajat. Pindah ruas ya. Sehingga kalau dimasukkan angkanya, diperoleh gaya normalnya sebesar 6,5 Newton. Kenapa kita mencari gaya normal? Karena kita mau mencari nilai gesekan statis dan nilai gesekan kinetis ya. Diperlukan N. Jadi gaya gesekan statisnya adalah 3,25 Newton dan gaya gesekan kinetisnya adalah 2,6 Newton. Nah, kita belum tahu ya yang berlaku Fs atau Fk-nya, karena kan kita belum tahu bendanya bergerak atau tidak ya. Untuk mengetahui bendanya bergerak atau tidak, maka kita harus tahu nilai F cos theta-nya ini lebih besar atau lebih kecil dari nilai Fs ini. Kita cari dulu Fx-nya ini atau F cos-nya ini adalah 5 Newton. 5 Newton ke kanan ya. Sedangkan gaya gesekan statisnya adalah 3,25 Newton ke kiri. Berarti lebih besar 5 Newton kan? Karena lebih besar gaya ke kanan, maka benda tersebut bergerak. Kalau dia bergerak, maka gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesekan kinetis yang 2,6 Newton ini. Sehingga untuk mencari percepatan atau ya percepatannya itu kita melihat sumbu X ya, karena kan bergeraknya searah sumbu X. Maka untuk mencari percepatan kita pakai sumbu X, meninjau sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan M kali A. Kenapa hukum Newton 2 yang dipakai? Karena dia bergerak searah sumbu X. Kalau diam pakai hukum 1 Newton, kalau bergerak pakai hukum 2 Newton. Nah, searah sumbu X ini ada gaya F cos 60 derajat dan gaya F gesekan. Jadi Fx min Fk sama dengan M kali A. Fx-nya 5, Fk-nya 2,6, masanya 1,5 dikali A. Sehingga ini salah ya, harusnya 5 dikurang 2,6 itu berapa? 2,4 sama dengan 1,5A ya. 2,4 dibagi 1,5 berapa? Eh 2,5 2,4 dibagi 1,5 hasilnya 1,6 meter persekuan kuadrat. Ini hasilnya benar, cuman jawab ininya aja yang salah, typo. Oke, yang terakhir adalah mengenai gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi-reaksi. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi ini ada benda yang digantungkan
pada tali ya, maka pada tali ini akan terjadi gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini ada T1 dan T2 ini merupakan pasangan gaya aksi reaksi ya. Jadi ketika benda memberikan gaya kepada tali, maka tali akan memberikan gaya kepada benda yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi ini pasangan aksi reaksi sehingga besar T1 dan T2 itu sama. Karena dia pada seutas tali yang sama. Tetapi kalau misalnya seperti contoh ini ya. Contoh ini di sini ada tali, kemudian di sini ada tali yang lain ya, tali yang berbeda. Maka nilai T1 tali yang ini dengan tali yang ini itu tegangannya berbeda karena merupakan tali yang berbeda, bukan tali yang sama. Contoh soal. 3 buah benda, yang pertama 2 kg, yang kedua 3 kg, dan yang ketiga 5 kg. Dihubungkan dengan tali dan pada lantai licin seperti gambar. Ini lantainya terbang ya. Ini harusnya nempel. Licin lantainya. Kemudian diberi gaya, ditarik dengan gaya 30 Newton. Kita disuruh menentukan berapa gaya tegangan tali di sini dan gaya tegangan tali di sini. Langkah yang pertama adalah kita menentukan nilai percepatannya dulu dengan menggunakan hukum 2 Newton dengan melihat gerak pada sumbu X karena bergeraknya searah sumbu X. Sigma Fx sama dengan M kali A. Pada sumbu X itu bekerja gaya F positif karena searah dengan arah gerak ya, F-nya ini positif. T2-nya ini min T2, ini plus T2, ini min T1 plus T1. Nah, jadi ini ya jumlah gayanya. Sama dengan masanya adalah massa total ketiga benda tersebut. Massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3 dikali A. Sehingga dapat nilai A-nya adalah, karena ini pasangan aksi reaksi ya, ini bisa dicoret, besarnya sama. T1 dengan T1 ini, T2 dengan T2 ini habis ya. Jadi tinggal F saja. Sehingga A-nya adalah F dibagi M1 tambah M2 tambah M3, hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari tegangan tali T2, kita meninjau benda yang ketiga saja, yaitu dari sini aja. Dipotong ya, dari sini sampai sini potong. Berarti F dikurang T2. F dikurang T2 sama dengan massa benda 3 dikali A karena kita meninjau benda 3. Masukkan angkanya, diperoleh 15 Newton. Untuk mencari tegangan tali 1, maka kita meninjau benda 1 aja. Benda 1 kan ini. Oh, enggak, dia meninjau benda 2. Boleh benda 1, boleh benda 2, terserah ya. Kalau benda 2 berarti ini potongnya sampai sini. Berarti T2 dikurang T1 sama dengan massa benda 2 dikali A kan? T2 dikurang T1 sama dengan massa benda 2 dikali A. Masukkan angkanya, T1 nya dapat 6 Newton. Jadi besar gaya tegangan tali untuk T1 dan T2 adalah 6 Newton dan 15 Newton. Semoga kalian paham penjelasan ibu. Ini merupakan video yang ibu buat supaya kalian ketika ingin belajar lagi atau belum jelas, kalian bisa putar lagi video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.